waktunya untuk berbagi informasi pada malam hari ini. Kita sekarang berada dalam suasana yang sangat emosional karena saudara-saudara kita di Gaza tak henti-hentinya dibombardir dengan bom, dan yang mereka serang bukan hanya pejuang Hamas tetapi juga rumah sakit, sekolah-sekolah, bahkan tempat-tempat pengungsian, bahkan ambulans-ambulans yang membawa korban mereka bom satu persatu. Pada saat yang sama kita juga menyaksikan perlawanan dari berbagai front yang luar biasa. Dari Hamas kita menyaksikan bagaimana satu persatu tank-tank Merkava daripada Israel dibombardir, tentara Israel berguguran, satu persatu menjadi semacam mainan dalam tanda petik Hamas untuk dikorbankan. Begitu juga dari front lain seperti dari Lebanon Selatan kita menyaksikan ada Hizbullah yang juga tak henti-hentinya menyerang Israel dari utara. Bahkan jemaah sekalian berbahagia dari Irak juga tak henti-hentinya menyerang pangkalan Amerika yang ada di sana. Begitu juga dengan Houthi Ansarullah dari Yaman, juga tak henti-hentinya melancarkan rudal-rudal, bahkan menembak drone-drone pengintai dari Israel. Terakhir informasi yang kita dapatkan adalah bahwa Houthi Ansarullah telah menahan sebuah kapal raksasa, kapal besar daripada Israel. Ini adalah perkembangan yang sangat menarik. Jadi kita lihat dari berbagai front, hanya dua kelompok, yaitu Hamas, kemudian selain Hamas ini, kita lihat semuanya merupakan afiliator daripada Iran. Lalu kemanakah yang lain? Inilah yang coba kita diskusikan pada malam hari ini. Dan pada saat yang sama juga kita menyaksikan kebiadaban daripada Israel yang didukung oleh Barat. Bahasan-bahasan batoka kuliah-kuliah Barat tentang kemanusiaan, tentang humanisme, tentang aturan-aturan perang, semuanya sekarang diam. Kita tahu bahwa ketika Rusia menyerang Ukraina, langsung Putin ditersangkakan oleh ICC, International Criminal Court di Belanda. Tetapi ICC sekarang tidak berbicara tentang apa-apa. Oleh sebab itulah kita mengundang pembicara tamu kita pada hari ini untuk membantu kita untuk mempertemukan berbagai macam puzzle yang berkembang di sana-sini, sehingga kita bisa mempunyai perspektif yang lebih jelas, yang lebih utuh tentang Timur Tengah. Kita undang narasumber kita, Ibu Dr. Rina Sulaiman, yang kita semuanya sudah tahu spesialisasinya di bidang itu, apalagi jemaah sekalian yang aktif dalam media sosial, sekali beliau kita sebut sebagai pendekar media sosial dalam bela hak orang tertindas di Timur Tengah. Oleh sebab itulah kita memanfaatkan beliau, dan nanti Bapak Ibu sekalian kita beri kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan beliau setelah beliau memberikan pemaparan kepada kita. Nanti kita berikan kesempatan kepada Ibu Dina Sulaiman waktu kurang lebih 45 menit. Lalu kemudian setelah itu kita berdiskusi langsung. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya ada dua macam, bisa bertanya langsung dan bisa juga melalui chatroom. Jadi bisa bertanya di chatroom, nanti kita bagi dua, 3 pertanyaan di langsung dan 3 pertanyaan di chatroom kita akan angkat. Tapi kita dahulukan pertanyaan langsung. Kalau masih ada waktu nanti kita tambah lagi. Baiklah jemaah sekalian berbahagia, kita masuk ke ruang screen kita persilakan kepada Ibu Dina Sulaiman. Tetapi sebelum itu, kita nonton dulu video berikut ini, video singkat perkembangan terakhir di Timur Tengah.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada Minggu 19 November 2023 Israel menderita kekalahan dalam perang melawan kelompok militan Palestina yang didukung Iran, Hamas. Israel telah menggempur jalur Gaza yang dikuasai Hamas sejak negara ini diserang militan pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Sementara itu, pemerintahan Hamas mengklaim serangan balasan Israel sudah menewaskan lebih dari 12.300 orang di wilayah Gaza, termasuk di antaranya 5.000 anak-anak. Dalam pidatonya di Pusat Kedirgantaraan Korps Garda Revolusi Islam di Teheran, Khamenei mengatakan, kekalahan rezim Zionis di Gaza adalah sebuah fakta. Maju dan masuk ke rumah sakit atau rumah penduduk bukanlah sebuah kemenangan, karena kemenangan berarti mengalahkan pihak lain, kata dia. Khamenei menuduh Israel, sejauh ini gagal, mencapai tujuan menghancurkan Hamas, meski sudah terjadi pemboman besar-besaran di Gaza. Ketidakmampuan ini mencerminkan ketidakmampuan Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang mendukung Israel. Iran, yang mendukung Hamas secara finansial dan militer memuji serangan 7 Oktober itu sebagai kesuksesan, tetapi menyangkal keterlibatan langsung. Iran menjadikan dukungan pada perjuangan Palestina sebagai inti kebijakan luar negerinya sejak Revolusi Islam pada 1979. Khamenei mengatakan Israel telah membunuh ribuan anak-anak tanpa penyesalan apapun, karena, seperti klaimnya, Zionis menganggap diri mereka sebagai ras yang lebih unggul. Selama kunjungan Khamenei, pasukan Kedirgantaraan Garda Revolusi meluncurkan sistem pertahanan dan drone baru. Media setempat mengabarkan dia sempat memeriksa sebuah drone yang diberi nama Gaza. Pasukan tersebut juga meluncurkan Fatah 2, versi terbaru rudal hipersonik yang diluncurkan pada Juni. Khamenei mendesak negara-negara Muslim yang memiliki hubungan resmi dengan Israel untuk memutus hubungan itu dan menghentikan perdagangan. Beberapa pemerintahan Islam belum mengutuk tindakan Israel di Gaza, tapi ini tak bisa diterima, ujar dia. Baiklah Bapak sekalian, itu tadi sekilas info terakhir kita berkenaan dengan Timur Tengah. Iran baru meluncurkan rudal hipersoniknya, perkembangannya sangat menarik. Tentunya mempengaruhi juga percaturan geopolitik di Timur Tengah. Baiklah, kita persilakan kepada narasumber kita, Ibu Dina Sulaiman. Kepada Ibu Dina kita persilakan dengan segala hormat. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Rusli Malik beserta keluarga besar Majelis Tadarus dan Tadabbur Al-Quran. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Dalam kesempatan ini, ya saya akan sharing sedikit tentang tentang Palestina, tentang apa yang tadi diberikan kepada saya. Judulnya itu Hamas, Barisan Mukawamah, Kebiadaban Israel dan Hipokrisi Barat. Baik, mungkin saya minta izin share screen, bisa ya? Oke, silakan. Bisa kelas Bu Dina. Sudah terlihat? Oke, udah terlihat. Sudah ya. Baik, kita langsung mulai saja. Saya akan mulai dari ini ya, pernyataan Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.
Dia bilang gini, serangan Hamas yang 7 Oktober itu tidak terjadi di ruang hampa, dia bilang gitu. Nah, ini sebenarnya dia mengemukakan sebuah logika yang memang tepat untuk menganalisis situasi sekarang. Sementara kebanyakan pemimpin negara barat terutama, media massa juga, itu sering melakukan sengaja atau tidak sengaja, kemungkinan besar memang sengaja, sering melakukan falasi, yaitu falasi itu kesalahan berpikir. Falasi non causa pro causa. Apa itu? Salah dalam menempatkan mana yang sebab, mana yang akibat. Narasi dari Zionis dan para pendukungnya itu adalah mengatakan, loh kami membalas serangan Hamas 7 Oktober, kan gitu ya. Padahal ya seperti yang kata Antonio Guterres bilang, loh yang terjadi di 7 Oktober itu tidak terjadi di ruang hampa, ada penyebab-penyebab sebelumnya. Jadi penetapan mana sebab, mana akibat itu penting dalam menganalisis berbagai hal ya. Salah menetapkan yang mana yang sebab, salah menetapkan mana yang akibat itu akan membuat analisis kita salah gitu ya, analisis kita tidak tepat. Jadi yang terjadi 7 Oktober itu adalah akibat, singkat cerita begitu ya, adalah akibat, bukan sebab. Serangan Hamas adalah akibat dari ini, sejarah panjang yang dialami oleh bangsa Palestina. Kalau kita akan kita mulai dari 1917 gitu ya. Sebenarnya jauh sebelumnya, sejak tahun 1800-an kan memang sudah ada ide dari kelompok Zionis internasional untuk mendirikan negara khusus Yahudi di Palestina. Lalu mereka selama ratusan tahun itu berusaha menjual proposal mereka itu ya, menawar-nawarkan proposal pembuatan sebuah negara di Palestina itu kepada para pemimpin Eropa waktu itu. Akhirnya pada 1917 itu Menteri Luar Negeri Inggris, Balfour namanya, dia setuju untuk memulai mengimplementasikan rencana mendirikan negara khusus Yahudi di Palestina itu. Dia di tahun itu, di 1917 itu, dia menulis surat resmi dalam kapasitasnya sebagai Menlu, menyatakan bahwa Inggris siap untuk memfasilitasi berdirinya sebuah negara untuk orang Yahudi di Palestina. Nah, kemudian ini suratnya ini ditujukan kepada Rothschild. Rothschild itu orang Yahudi kaya raya di Inggris ya. Karena proyek mendirikan sebuah negara tentu butuh uang banyak. Jadi Rothschild ini investor utamanya ya. Dan orang-orang Yahudi lainnya yang kaya raya yang memang berinvestasi. Jadi sejak awal ini adalah proyek kapitalis sebenarnya, bukan proyek agama. Ya, bahkan Herzl sendiri kan seorang ateis sebenarnya kan. Tapi kemudian ketika orang-orang Yahudi Eropa ternyata banyak yang tidak mau pindah ke Palestina, mulailah digunakan doktrin-doktrin agama terkait misalnya tanah yang dijanjikan dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga di suratnya Balfour ini adalah dia secara jelas mengatakan bahwa adalah jelas dipahami gitu ya, tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu hak-hak sipil dan hak-hak agama orang-orang non-Yahudi di Palestina. Itu yang dia tulis. Jadi Inggris siap membantu mendirikan negara untuk orang Yahudi, tapi ingat jangan sampai ada hak sipil dan hak agama orang-orang non-Yahudi yang ada di sana. Jadi sejak awal dia sudah mendeteksi ada potensi konflik kan ya. Karena di sana sudah ada orangnya, sudah ada orang Palestinanya. Terus tiba-tiba nanti akan berdiri negara di sana, negara baru yang khusus Yahudi. Pasti akan ada konflik. Nah, tapi dia
berusaha ini ya, mungkin menepis atau berusaha mengantisipasi dengan mengatakan, dengan meminta janji kepada orang-orang Zionis ini. Baik, kemudian itu 1917, lalu 1920 setelah Perang Dunia I berakhir itu Inggris menduduki Palestina, kemudian dimulailah ini ya pendatangan orang-orang Yahudi dari Eropa itu sudah difasilitasi oleh Inggris. Pokoknya berbagai persiapan itu sudah dilakukan. Nah, orang Palestinanya bagaimana saat itu? Mereka akhirnya menyadari bahwa ini ada upaya mendirikan negara Israel di atas Palestina gitu ya. Akhirnya mereka melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Inggris. Jadi bahkan tahun 38 itu ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia, 38 kita belum merdeka ya waktu itu, kita juga masih dijajah waktu itu, dijajah oleh Belanda. Itu ulama NU itu sudah menggalang dana bantuan untuk perjuangan Palestina melawan Inggris waktu itu. Jadi solidaritas sesama bangsa terjajah itu sudah muncul sejak lama. Karena itulah ya karena mungkin karena kesejarahan yang panjang inilah kita pun sampai hari ini gitu ya. Karena sudah ditanamkan oleh ulama-ulama kita dari zaman dulu, kita pun sampai hari ini bangsa Indonesia itu memang sangat besar dukungannya kepada perjuangan Palestina. Kemudian singkat cerita lagi, Perang Dunia Kedua berakhir, 45 itu berdiri PBB, lalu Inggris menyerahkan urusan Palestina kepada PBB. 47 PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi dua wilayah Palestina. Nah, pembagiannya itu seperti ini nih. Ya, jadi negara Arab itu hanya kebagian 45% wilayah. Kemudian negara Israel 55% wilayah dan Yerusalem itu dijanjikan di bawah Dewan Perwalian PBB. Jadi tidak dimiliki negara Arab, tidak dimiliki negara Yahudi. Padahal waktu itu populasinya orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Arab Palestina dari berbagai agama, ada Muslim, ada Kristen, ada Yahudi juga, itu 1,3 juta, 2 kali lipat dari orang Yahudi pada masa itu. Tapi pembagiannya seperti ini. Nah, orang-orang Zionis waktu itu langsung menerima resolusi ini, sementara orang-orang Arab ya sudah wajar kalau tidak menerima gitu ya. Perlawanannya pun sudah lama kan, penolakan rencana ini. Jadi mereka memang menolak gitu ya. Nah, yang terjadi kemudian adalah begitu resolusi ini keluar, sudah siap itu milisi-milisi bersenjata Zionis. Mereka ini bisa disebut milisi teror ya. Milisi teroris Zionis itu sudah siap, mereka sudah bersenjata lengkap sejak lama, itu langsung melakukan pengusiran-pengusiran. Jadi dari wilayah yang biru ini, itu kan ada orang Palestinanya semuanya kan dari ujung ke ujung. Nah itu diusir semuanya. Diusir, jadi terjadi pengusiran besar-besaran dan itu berlanjut sampai ke tahun 48 yang disebut Nakba ya, tragedi besar. Jadi orang-orang Palestina diusir, dibunuh, bahkan terjadi pemerkosaan juga terhadap kaum perempuan waktu itu. 750.000 orang terusir waktu itu. Nah, yang juga perlu digarisbawahi di tahun 47 itu di resolusi PBB ini sudah ada juga pasal yang mengatakan tidak boleh ada pengusiran, tidak boleh ada perampasan properti. Tapi ya kan yang terjadi adalah pengusiran, perampasan properti dan segala jenis kejahatan lainnya, pembunuhan dan lain-lain. Artinya sejak awal didirikannya Israel itu memang sudah melanggar hukum internasional sejak awal berdirinya. Nah, akhirnya Desember 48 kan Mei 48 Israel dideklarasikan setelah melakukan pengusiran besar-besaran itu. Mei didirikan Israelnya. Desember 48 itu PBB akhirnya mengeluarkan resolusi lagi karena melihat betapa
kejahatan besar dilakukan oleh Israel waktu itu, lalu PBB mengatakan orang-orang yang terusir, orang-orang Palestina yang terusir ini berhak untuk kembali. Jadi, dan resolusi itu tidak pernah dilakukan sampai sekarang oleh Israel. Bahkan setelah itu resolusi keluar, itu Israel mengeluarkan undang-undang, siapa saja yang kembali ke kampung halamannya akan ditembak mati. Ya, orang-orang Palestina yang terusir kalau berusaha balik lagi ke kampungnya yang dia tinggalkan itu akan ditembak mati oleh Israel. Baik, jadi memang Israel ini sejak awal dibangun dengan kejahatan luar biasa dan kejahatan itu berlangsung sampai hari ini. Nah, ini saya akan menceritakan sebuah perjanjian yang sangat signifikan mempengaruhi apa yang terjadi hari ini untuk menjelaskan mengapa sih kok di Palestina ada seolah-olah ada dua kubu, ada yang namanya Fatah, ada yang namanya Hamas gitu ya. Nah, dulu itu orang-orang Palestina itu berjuang, terus berjuang ya, tidak pernah berhenti berjuang melawan pendudukan atau penjajahan Israel. Di antara ini yang besar atau signifikan perjuangannya itu adalah sebuah organisasi besar yang juga angkat senjata namanya PLO. PLO ini diketuai oleh Yasser Arafat. Nah, PLO ini sebenarnya adalah gabungan dari berbagai faksi-faksi perjuangan. Yang terbesar itu Fatah. Jadi Fatah dulu juga angkat senjata. Nah, ketua Fatah siapa? Yasser Arafat juga. Jadi Yasser Arafat ketua Fatah, juga dia ketua PLO, karena Fatah ini yang terbesar di dalam PLO. Kemudian ada juga PFLP. Nah, ini adalah organisasi perjuangan yang berhaluan sosialis, Marxis, gitu, pendirinya seorang Kristen, Josh Habas, dan sampai hari ini di Gaza itu masih ikut angkat senjata juga bersama Hamas, yang PFLP ini, dan ada beberapa organisasi lainnya, tapi dua ini yang terbesar. Hamas belum berdiri waktu itu ya, tahun 60-an ini. Nah, kemudian tahun 90-an itu karena orang-orang Palestina terus berjuang gitu ya dengan bersenjatakan batu, intifadah namanya, terus berjuang melawan Zionis. Akhirnya Amerika menawarkan perjanjian negosiasi gitu ya, perdamaian. Yasser Arafat waktu itu mau menerima. Jadi mereka berkumpul di Oslo, Yasser Arafat, kemudian Amerika, kalau saya nggak salah Clinton ya waktu itu, kemudian Yitzhak Rabin dari Israel. Nah, hasil perjanjiannya apa? PLO atau Yasser Arafat itu bersedia melepaskan perjuangan bersenjata. Kemudian bersedia mengakui kedaulatan Israel. Kemudian bersedia mengurangi tuntutan yang tadinya inginnya seluruh Palestina merdeka dari ujung atas itu ya, dari utara sampai ke selatan, itu PLO akhirnya bilang oke, kami terima wilayah Palestina tepi barat dan Gaza saja. Itu isi perjanjiannya. Nah, kemudian Israel pun menyetujui dibentuknya pemerintahan sementara Palestina, otoritas Palestina, namanya otoritas Palestina, dan pemimpinnya diberi gelar presiden. Siapa yang jadi presiden di pertama kali? Yaitu Yasser Arafat, karena dia yang waktu itu tanda tangan perjanjian kan, dia pimpinan PLO juga, pimpinan Fatah juga, akhirnya dialah yang menjadi presiden otoritas Palestina. Nah, apakah otoritas Palestina ini berkuasa atas seluruh wilayah yang tadi itu, Gaza dan tepi barat? Ternyata tidak juga. Di perjanjian Oslo itu ternyata wilayah tepi barat ini dibagi 3 lagi. 18% yang area A ini memang betul ada di bawah kontrolnya otoritas Palestina. Jadi Yasser Arafat sebagai presiden itu, dan sekarang berlanjut sama Mahmud Abbas ya, presiden tapi kekuasaannya hanya di 18% ini saja, plus Gaza gitu ya. Nah, 22% itu menjadi wilayah dikontrol bersama. Kalau urusan administrasi itu oleh otoritas Palestina, tapi urusan keamanan itu di bawah kontrol Zionis. Kemudian 60%, dan ini justru wilayah yang paling subur di tepi barat, seluruhnya totally di bawah kontrol Israel.
kenapa perjanjian yang sangat tidak adil seperti ini mau ditandatangani oleh Yasser Arafat? Ya itulah pertanyaan besarnya ya. Dan wajar kalau Hamas nggak mau terima, kan gitu ya. Nah, Hamas tidak mau menerima perjanjian ini. Ini kan tahun 94. Hamas berdiri tahun 87 di Gaza. Oh, Hamas menolak itu. Ada apa ini perjanjian kok kayak gini? Sepihak saja atas nama Palestina tapi melakukan perjanjian seperti ini. Nah, itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan posisi yang sangat tajam antara Hamas dan Fatah. Nah, ini nih awalnya gitu ya. Baik, kemudian apa tugas otoritas Palestina masih di sini, masih di perjanjian Oslo ini? Otoritas Palestina ini tidak boleh punya militer, tapi boleh punya polisi. Apa tugas polisinya? Tugas polisi Palestina adalah salah satunya menjaga keamanan Israel dari serangan teroris. Ya, siapa yang dimaksud serangan teroris? Yaitu pejuang Palestina sendiri. Jadi yang terjadi di tepi barat adalah orang-orang Palestina, pejuang-pejuang Palestina yang angkat senjata, yang berdemonstrasi misalnya, atau pokoknya melakukan aktivitas politik yang berusaha melawan Israel, gitu ya. Kan Israelnya ada di tepi barat ya, dari ujung ke ujung tentara Israel ada di sana semua. Dan mereka melakukan berbagai jenis kejahatan, nanti saya akan jelaskan. Nah, ketika orang Palestina di tepi barat melawan, itu yang pertama menghadapi mereka justru polisi Palestina sendiri, karena dianggap mengganggu keamanan. Yang memenjarakan siapa? Polisi Palestina sendiri. Nah, itu yang terjadi di tepi barat. Makanya ketika 7 Oktober ada serangan Hamas itu, dan kemudian terjadi eskalasi, tiba-tiba kan Mahmud Abbas bilang gitu ya, Hamas bukan representasi dari Palestina. Nah, pertanyaannya loh, Mahmud Abbas sebagai presiden tanda kutip, memangnya apakah dia representasi dari Palestina? Siapa yang memilih dia? Pemilu terakhir itu tahun 2005. Dan setelah itu nggak pernah ada lagi pemilu. Jadi dia jadi presiden aja terus dari 2005 itu. Ya, itu secara singkat yang terjadi ya. Baik, kemudian apa yang seperti apa kondisi di tepi barat? Ya, sebelum kita masuk ke Gaza. Jadi sekarang ini frontnya Israel tuh ada 3 ya sebenarnya. Di Gaza, menyerang Gaza secara dahsyat seperti itu. Di tepi barat juga melakukan sangat banyak serangan. Ribuan orang ditangkap, dipenjarakan dalam kondisi yang sangat buruk. Jadi sejak 7 Oktober itu udah bertambah 3.000 orang itu ditangkepin oleh Israel. Dan kemudian selama ini yang terjadi adalah mereka melakukan pengusiran di tepi barat ini, orang-orang Palestina diusir, lalu di atasnya didirikan permukiman-permukiman. Nah, kalau kita lihat di peta ini, yang titik-titik merah ini permukiman khusus Israel, khusus Yahudi. Jadi tepi barat ini katanya ini mau jadi negara Palestina merdeka, tapi di dalamnya terus dibangun perumahan-perumahan baru. Menurut hukum internasional itu pelanggaran. Jadi menurut Konvensi Jenewa, kalau sebuah wilayah sedang diduduki, ya kan ini tepi barat sedang diduduki kan oleh Zionis kan gitu ya, itu seharusnya tidak boleh ada transfer kedaulatan, tidak boleh mengubah hukum lokal dan memperkenalkan undang-undang baru. Nah ini justru hukum yang berlaku di tepi barat ini hukumnya Israel, undang-undangnya Israel. Jadi pengusiran itu mereka sendiri yang bikin aturan, bikin undang-undang. Oh, di daerah ini nggak boleh ada permukiman, yang rumah-rumah di sini harus dikosongkan. Itu mereka yang menetapkan sendiri. Kemudian misalnya anak kecil melakukan perlawanan misalnya. Anak kecil itu kan harusnya beda hukumnya ya kalau di negara yang normal gitu. Tapi kalau di tepi barat itu anak kecil itu malah kalau ada yang berani misalnya melempar batu kepada tentara Zionis, itu diajukannya ke pengadilan militer malah. Jadi mereka bikin-bikin sendiri undang-undang yang sangat menyiksa orang-orang Palestina. Dan seharusnya tidak boleh melakukan pemindahan paksa, justru itu yang mereka lakukan. Tidak boleh memindahkan penduduk asing ke wilayah pendudukan, itu pula yang mereka lakukan. Mereka bikin permukiman-permukiman khusus Yahudi.
orangnya dari siapa yang penduduknya? Didatangkan dari berbagai negara, kebanyakan dari Amerika Serikat. Ya, kemudian hak properti di bawah pendudukan itu harusnya dilindungi, tapi kan yang terjadi adalah penghancuran rumah-rumah orang Palestina. Baik, lalu apa yang dilakukan oleh PBB? Kita kan sedang bicara soal Barat ya, hipokritas Barat. PBB ya sudah melakukan, udah mengeluarkan resolusi, negara-negara Barat juga setuju, bahkan Amerika juga sudah pernah ada resolusi yang Amerika tidak menolak tahun 2016, ini pelanggaran hukum internasional, gitu ya. Ya, tapi resolusi ini tidak sama sekali, jadi tidak pernah dituruti oleh Israel. Ya, kenapa ya nanti mudah-mudahan terbahas lagi. Baik, kemudian singkat cerita seperti ini ya, tanah Palestina itu yang tahun 46 ini yang kuning semuanya ini kemudian berkurang secara sepihak PBB kan yang menetapkan oh ini Palestina tuh yang kuning ini yang hitam ini untuk Israel. Akhirnya 67 ada perang, berkurang lagi wilayahnya, dan sekarang di tahun 2003 itu semakin berkurang lagi wilayahnya karena tadi itu ya wilayah di tepi barat ini banyak yang diambil alih oleh Israel. Baik, kemudian demografi sekarang. Nah, kan tadi sudah kita bahas bahwa ada pengusiran besar-besaran di tahun 47-48 ya, dan di tahun-tahun berikutnya. Jadi sekarang ini total jumlah orang Palestina itu 12,8 juta yang meliputi ini ya 1,6 juta itu ada di Israel. Ya, jadi ada orang Palestina yang berada di Israel, yang jadi warganya Israel, gitu ya. Siapa mereka itu? Ya yang tadi itu kan yang terusir itu 750.000 orang. Sisanya kan masih ada, gitu ya. Kemudian ada 0,3 juta itu di Yerusalem Timur. Nah, Yerusalem Timur itu sekarang statusnya juga sedang diduduki gitu ya oleh Israel, dan itu juga melanggar hukum internasional. Dan kemudian di tepi barat itu ada 2,6. Kemudian di Gaza, nah ini kan datanya ini memang beragam ya. Ini saya dapat dari Visualizing Palestine ORG 101. Tapi data yang lain itu juga lebih besar lagi gitu ya. Lebih besar lagi yang angkanya. Jadi misalnya yang disebutkan di Gaza itu 1,9 juta. Tapi kan data terakhir PBB juga mengatakan 2,3 juta gitu ya. Ya angkanya beragam. Tapi kita melihat bahwa intinya adalah orang-orang Palestina itu tersebar di berbagai tempat ya, terusir ke berbagai tempat. Nah, Gaza ini adalah wilayah di mana orang-orang Palestina itu terusir dari tempat-tempat lainnya. Jadi penduduk Gaza itu 70%-nya itu pengungsi. Dia bukan orang Gaza tadinya, tapi dari wilayah-wilayah lain yang sekarang jadi wilayahnya Israel. Nah, kemudian kalau kita bahas lagi, ini sering juga dibahas, dipertanyakan juga ya, loh itu kok ada orang Palestina tetap mau jadi anggota, jadi warganya Israel gitu ya. Nah, ini sebenarnya mereka itu bisa disebut mereka juga melakukan perlawanan ya. Mereka sendiri juga menyebut mereka sedang melakukan perlawanan dalam bentuk sumud, berdiam diri di sana gitu ya. Jadi tetap nggak mau pergi dari tanahnya gitu kan. Nah, mereka ini mengalami diskriminasi gitu ya. Mereka juga diusir juga. Jadi masih tetap di dalam Israel tapi diusir juga dari tempat aslinya. Ada 68% wilayah di Israel yang itu terlarang untuk orang Arab Palestina. Jadi mereka itu umumnya tinggal di wilayah-wilayah pinggiran yang kumuh kayak gitu. Dan mengalami diskriminasi dalam banyak hal. Baik. Kemudian sekarang kita ke Gaza. Ya, Gaza ini saat ini memang didominasi oleh Hamas. Hamas itu apa sih sebenarnya? Hamas itu organisasi ya,
organisasi dan juga partai politik juga. Nah, organisasinya itu juga melakukan gerakan-gerakan sosial, layanan publik itu dilakukan, bikin sekolah, bikin rumah sakit gitu ya. Pokoknya inilah melakukan hal-hal sosial, ekonomi juga. Kemudian Hamas ini punya sayap militer gitu ya. Jadi ketika yang angkat senjata itu sebenarnya Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militernya, tapi orang-orang nyebut Hamas gitu ya. Tapi Hamasnya ini sebenarnya sebuah organisasi besar yang kegiatannya sangat luas, termasuk juga berpartisipasi dalam politik. Jadi dulu itu tahun 2005-2006 itu Amerika Serikat menginisiasi upaya demokratisasi di Palestina. Nah, Hamas itu bersedia untuk ikut dalam proses demokrasi ini. Bikinlah partai politik, kan gitu ya. Nah, kalau Fatah memang sudah jadi partai politik juga. Nah, ternyata dalam pemilu 2006 itu Hamasnya menang 77%, baik di tepi barat maupun di Gaza. Berarti kan mayoritas orang Palestina setuju dengan Hamas ya, kan gitu ya. Ingat lagi, di 94 itu PLO, Fatah sudah nggak angkat senjata lagi, dan kemudian juga malah jadi seolah-olah jadi perpanjangan tangannya Israel menekan perjuangan bersenjata orang-orang Palestina, kan gitu ya. Jadi ternyata ketika pemilu malah Hamas yang menang. Berarti kan memang dukungan orang-orang Palestina itu ya memang kepada perjuangan yang konsisten ya, perjuangan bersenjata. Malah nggak simpati sama orang-orang yang justru malah jadi kaki tangannya Israel gitu ya. Nah, ketika menang itu, ini ada hal yang terlewat juga yang banyak orang nggak tahu. Waktu itu Hamas itu sudah mengatakan siap menerima negara berdaulat dengan batas 1967, yaitu Gaza dan tepi barat. Ya ini dinamika politik ya, realitas politik. Tadinya kan Hamas ingin semuanya, pokoknya semua Palestina tuh harus kembali. Tapi kan realitas politik ya berlangsung terus, dijajah terus. Akhirnya oke, kita ikut demokrasi. Kalau konsensus internasional maunya Palestina itu tepi barat dan Gaza diterima. Jadi sampai segitunya gitu ya. Jadi upaya ketika misalnya dibilang, oh Hamas tuh nggak mau negosiasi, mau, ada kok upayanya gitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah menang malah diperangi, betul-betul perang ya, perang bersenjata oleh siapa? Oleh Fatah. Betul-betul itu Hamas sama Fatah itu perang waktu itu. Karena apa? Karena Fatahnya nggak terima, dia kalah kan gitu ya. Dan kemudian Gaza diblokade oleh Israel. Jadi ya di sini kerjasama itu ya Israel sama Fatahnya ya, tiba-tiba diblokade, full diblokade, tidak bisa keluar masuk kecuali dengan izin Israel, tapi itu sulit sekali gitu ya untuk mendapatkan izin. Nah itu yang terjadi. Nah serangan 7 Oktober, nah kemudian kan singkat cerita kan Hamas ini ada di dalam sini gitu ya. Yang ada di dalam Gaza ini bukan cuma Hamas sebenarnya, ada Palestine Islamic Jihad dan lain-lain. Nanti ada slide khusus untuk itu. Nah, mereka semuanya itu berjuang itu dari balik pagar. Karena di pagar semuanya nih oleh Israel kan. Nah, mereka melemparkan roket ke arah Israel. Ya sebatas itu ya perjuangannya karena ada di dalam pagar kan gitu, dan selalu dibalas dengan bombardir yang jauh lebih dahsyat oleh Israel gitu ya. Tapi orang Palestina tidak pernah menyerah, terus berusaha menyerang, dan 7 Oktober itu memang baru pertama kalinya ini menembus pagar ini gitu. Nah, sebenarnya ini baru terkuak kemudian ya. Sebenarnya ya tujuan orang Palestina atau pejuang Palestina atau Hamas ini menembus pagar masuk ke permukiman Israel yang di daerah sini itu adalah untuk mencari sandera. Jadi bukan untuk membunuh, enggak. Ya, jadi memang untuk menangkap sandera, nanti rencananya ditukar dengan
ada 5.000 orang Palestina ya yang dipenjara oleh Israel dengan kondisi yang sangat buruk. Jadi mereka ingin menangkap sandera dalam jumlah yang banyak supaya yang 5.000 orang ini bisa ditukar gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebetulan Hamas ini, dan ini juga terkonfirmasi ya, baru-baru ini bahkan media yang sangat besar di Israel, Haaretz itu mengkonfirmasi Hamas tuh tidak tahu ada festival musik tuh nggak tahu. Jadi tidak direncanakan dari awal bahwa mereka akan pergi ke festival musik itu. Nah, festival musik itu sebenarnya sudah dijaga juga oleh tentara Israel sebenarnya, ada tank militer dan lain-lain. Jadi itu sudah tentara Israel ada di sana. Jadi ada kontak senjata waktu itu kan. Nah, tentara Israel kemudian pangkalan militernya memerintahkan ke pilot-pilot heli Apache-nya Israel untuk menyerang karena mereka bilang kan ada teroris kan gitu ya, ada teroris di festival musik. Nah, helikopter Apache ini ada 8 langsung datang dan menembaki orang-orang yang di festival musik itu. Mereka bilang, loh kami nggak tahu mana yang Hamas, mana yang ini, kami disuruh tembak, tembak semua. Jadi yang melakukan pembantaian massal sebenarnya adalah orang Israel sendiri. Nah, apakah Netanyahu nggak tahu? Dia kan diwawancarain sama, karena kan banyak kejanggalan ya. Artinya kerusakannya itu sedemikian besar yang di festival musik itu nggak mungkin dilakukan oleh Hamas, karena Hamas ketika masuk itu kan pakai senjata ringan, pakai motor, pakai paragliding itu kan kita lihat di video-video, nggak mungkin kerusakannya sedahsyat itu. Nah, orang kan mempertanyakan, jadi media Israel pun akhirnya menyelidiki sendiri, ini apa ini yang terjadi, akhirnya ketahuan gitu ya. Sejak 21 Oktober itu media Israel udah beberapa media udah menulis, sudah mewawancarai pilot-pilot itu. Mereka mengakui iya kami yang nembakin, sampai ratusan orang meninggal itu ya kami yang nembakin, yang tewas itu orang Israelnya juga, dan juga orang-orang Hamas juga yang ada di sana. Jadi itu pembantaian massal yang dilakukan oleh orang Israel sendiri. Netanyahu tahu sehingga diwawancarain sama wartawan, dia bilang, oh nanti penyelidikannya nanti setelah perang selesai, kata Netanyahu. Dia berusaha menutupi. Ya itu yang terjadi. Jadi serangannya Israel bisa disimpulkan itu serangan yang didasarkan oleh informasi yang palsu gitu ya, oleh kebohongan. Ya kan mereka bilang, oh kami kan menyerang gara-gara Hamas melakukan pembunuhan massal. Ada 40 bayi dipenggal, ada perempuan diperkosa, kan gitu ya. Ada orang-orang yang dibakar. Kan gitu mereka ngomong. Ternyata itu hoax semuanya. Yang membakar jasad-jasad itu, jasad kan memang ada tubuh-tubuh terbakar itu orang Israel sendiri yang melakukannya. Dan itu diakui oleh saksi mata yang orang Israel sendiri gitu ya. Nah, itu dijadikan alasan untuk mengebom Gaza sampai hari ini. Padahal justru itu terbukti itu bohong gitu kan. Nah, ini penting juga kita kalau bisa melalui media sosial kita terus juga berusaha menyampaikan ini ke publik ya. Baik, kemudian pertanyaannya kalau waktu saya habis silakan diberitahu ya. Jadi pertanyaan apakah orang Palestina berhak melawan dengan senjata? Iya, berhak ya. Ini hukum internasionalnya, International Humanitarian Law dan Piagam PBB itu ada pasal mengatakan bahwa semua bangsa berhak untuk meraih kemerdekaannya. Kemudian tadi saya sudah kutip resolusi 94 194 tahun 48, bangsa Palestina yang terusir berhak untuk kembali. Jadi memang mereka berhak untuk kembali. Orang Gaza itu berhak untuk membuka pagar gitu ya, menerobos pagar dan berhak untuk kembali ke tempat rumah dan tanah mereka. Sebenarnya seperti itu. Kemudian yang ini yang penting juga resolusi PBB tahun nomor 3311474, kemudian nomor 3743 tahun 82, apa isinya? Bangsa terjajah, bangsa yang diduduki oleh kekuatan asing, berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Jadi yang dilakukan Hamas hari ini itu bukan terorisme. Dia berhak untuk melakukan itu. Hamas dan milisi-milisi lainnya. Nah ini milisi yang ada di Gaza itu apa aja? Brigade Izzuddin Al-Qassam, Saraya Al-Quds. Ini nama organisasinya.
Hamas itu organisasinya ya, Islamic Resistance Movement. Kemudian organisasi Palestine Islamic Jihad punya sayap militer namanya Saraya Al-Quds. Kemudian ada kelompok Popular Resistance Committees, itu punya pasukan juga namanya Brigade Al-Nasir Salahuddin. Nah, Popular Resistance Committees itu sebenarnya awalnya Fatah. Jadi Fatah ini yang berdamai sama Israel ini sebenarnya juga pecah juga. Ada orang-orang Fatah yang nggak terima dan akhirnya bikin kelompok bersenjata dan mereka sekarang bergerak di Gaza juga, bahu-membahu bersama Hamas. Kemudian tadi saya sudah sebut PFLP yang berideologi sosialis Marxis tadi. Nah, itu juga ada di Gaza. Mereka juga angkat senjata. Nama pasukannya itu National Resistance Brigades. Ya, kemudian Fatah ini juga muncul lagi, ada lagi yang bikin pasukan namanya Al-Aqsa Martyrs Brigade. Dia ada di tepi barat, ada di Gaza. Nah, pecahannya kemudiannya ada lagi, ada Nidal Al-Amudi, Jais Al-Asifa, macam-macam gitu ya. Kemudian ada kelompok Palestine Mujahidin Movement, ini juga bikin Brigade Mujahidin. Kemudian ada Lions Den yang terbaru ini baru-baru beberapa tahun terakhir ini, dia di tepi barat. Jadi kelompok-kelompok pemuda yang angkat senjata melawan pasukan Zionis, tapi mereka menyatakan nggak berafiliasi dengan faksi yang sudah mapan. Kemudian sekarang kita ke resistance. Apa itu poros resistensi? Ini adalah kelompok-kelompok atau negara, jadi ada yang negara, ada yang milisi gitu ya, yang berjuang untuk melawan musuh yang sama di negara mereka masing-masing gitu ya. Iran itu masuk ke dalam poros resistance melawan siapa? Melawan Amerika dan Israel. Tapi melawannya di dalam Iran sendiri gitu maksudnya. Jadi Amerika itu melawan seperti apa dia menyerang Iran? Ya melalui embargo gitu kan. Mossad dengan cara apa? Israel dengan cara apa menyerang Iran? Ya melalui Mossad yang melakukan berbagai konspirasi ya, membunuh saintis, kemudian menggunakan proksi, ada tiba-tiba muncul aksi-aksi pengeboman kayak gitu. Nah, Iran itu dia punya kebijakan luar negeri sejak awal berdirinya Republik Islam Iran itu akan membantu Palestina sampai merdeka. Nah, jadi itu ketika sudah jadi doktrin kebijakan luar negeri, artinya semua kebijakan lainnya akan satu paket gitu ya, militernya dan lain-lain. Makanya Iran itu membantu Palestina bukan hanya sebatas sedekah. Negara-negara Arab kan juga bantu Palestina, tapi sedekah aja untuk makanan, untuk obat-obatan, untuk bangun rumah gitu. Nah, kalau Iran membantunya itu dari sisi perjuangan. Misalnya orang-orang Palestina disekolahkan ke Iran untuk belajar teknologi sehingga mereka sekarang bisa membuat senjata sendiri gitu kan. Kemudian juga Jenderal Qasim Sulaimani itu diduga kuat datang langsung juga ke Gaza untuk mengajari soal strategi gitu ya. Diduga kuat itu kenapa kok saya pakai diduga kuat, karena saya sampai sekarang masih belum ketemu betul-betul ada video atau apa betul-betul di Gaza gitu, nggak tahu, mungkin saya yang kurang informasi, tapi di Gaza itu ada baliho sangat besar foto Jenderal Qasim Sulaimani. Dan Hamas juga secara terbuka mengatakan bahwa Jenderal Qasim Sulaimani adalah Syahid Al-Quds. Jadi menunjukkan betapa memang ada perannya yang sangat besar di situ gitu ya. Nah, kemudian ada Islamic Jihad dan ada yang lain-lain, itu di Gaza, terus dan itu dibantu oleh Iran gitu ya. Tapi sifatnya tidak rantai komando. Jadi pejuang-pejuang Palestina itu bergerak sendiri secara mandiri, bukan diperintah atau menjadi boneka dari Iran. Nah, itu yang perlu juga diketahui gitu ya. Jadi orang Palestina itu pejuang untuk mereka sendiri, mereka bergerak sendiri dengan keputusan-keputusannya sendiri. Iran itu membantu gitu ya. Nah, di Yaman itu juga sama. Yaman itu sejak 2015 kan dibombardir. Apa yang dialami Gaza hari ini tuh dialami oleh orang Yaman sejak 2015. Ya. Nah, orang Yaman ini yang membombardir memang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, tapi orang Yaman paham di balik itu adalah Amerika dan Israel. Jadi sama musuhnya kan. Suriah juga. Suriah itu kan juga diperang sejak selama 12 tahun terakhir diperangi oleh milisi-milisi teror Al-Qaeda, ISIS.
Siapa di baliknya? Ya sama Amerika dan Israel juga. Irak juga. Irak itu ada milisi-milisi ini ya namanya Asaib al-Haq terus dan lain-lain itu melawan ISIS tadinya. Tapi mereka juga tahu di balik ISIS siapa? Ya Amerika gitu kan. Amerika itu tentara udaranya ISIS ketika pasukan milisi sukarelawan rakyat mau menyerang ISIS tiba-tiba aja Amerika membombardir dari atas gitu kan. Jadi menang lagi ISIS-nya ya itu sudah jadi rahasia umum ada Amerika yang membantu ISIS gitu kan. Nah, kemudian milisi Irak ini kemudian membantu Palestina dengan cara apa? Pangkalan-pangkalan militer Amerika diserang oleh milisi-milisi Irak ini. Karena tahu Israel tidak akan bisa seperti sekarang kalau tidak ada dukungan dari Amerika Serikat. Jadi Irak membantu dengan cara melemahkan Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan-pangkalannya. Kemudian Libanon juga berjuang di wilayahnya sendiri. Kenapa? Libanon itu 20 tahun loh diduduki oleh Israel. Jadi betul-betul dijajah Israel itu pernah selama 20 tahun di tahun 1980-an dan tahun 2000 akhirnya Hizbullah berhasil mengusir Israel. Nah, Hizbullah, Libanon dan Israel itu kan berbatasan. Libanon itu ada di utaranya Israel, gitu ya. Nah, sepertiga pasukannya Israel selama Oktober November ini itu dipusatkan di perbatasan Libanon. Jadi frontnya Israel itu juga menyerang Libanon juga, gitu ya. Karena apa? Karena tahu Hizbullah itu memang akan membantu Palestina. Jadi akhirnya dia menghadang dulu di perbatasan. Yaitu poros resistance, terus kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu saja. Kita tutup dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak Budina. Silakan Pak Nur. Ini Budina dari Singapura yang bertanya. Alhamdulillah Bu, barakallahu fi ajrin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Ustaz. Bu, beri pencerahan di balik simbol bendera Israel di mana pemerintahan Star David cuba ditegakkan oleh Zionis antara Sungai Nil dengan Efrat daripada dalam bendera tadi. Apa kaitan sampai mereka memandai-mandai ciptakan apa-apa saja worldview tersendiri terhadap bangsa terpilih ini paling layak untuk memiliki Jerusalem dan juga Palestin itu sendiri. Barakallahu fi. Afwan. Silakan Budina langsung aja. Mohon maaf saya kurang paham ya Ustaz. Yang ditanyakan tadi tentang simbol bendera Israel, simbol bendera Israel. Ya. Lalu kemudian rencana Israel membuat negara sampai ke Sungai Nil dan sebagainya. Oh. Israel Raya. Ya. Baik, terkait Israel Raya itu ya memang sudah sejak awal Israel itu tidak merasa cukup dengan Palestina saja gitu ya. Jadi dia menginginkan wilayah yang jauh lebih luas itu dari Sungai Nil ya. Berarti Mesir itu sebenarnya juga terancam juga itu oleh Israel sebenarnya kan gitu ya. Sampai ke Irak ya, Sungai Furat kan di Irak ya, Euphrates itu. Nah, jadi ya memang itulah rencana mereka sejak lama gitu ya. Tapi kita melihat bahwa untuk mempertahankan jajahannya di Palestina saja mereka udah kesulitan kan gitu ya. Jadi kenapa itu? Nih karena perlawanan orang Israel yang tidak pernah kenal menyerah gitu. Nah sekarang juga Gaza itu kenapa sih kok diserang sedemikian dahsyat? Kalau betul hanya untuk menangkap Hamas, kenapa harus semuanya dihancurkan? Ya karena mereka memang menginginkan keseluruhan Gaza. Mereka ingin Gaza dikosongkan untuk mewujudkan rencana lama itu ya, rencana yang ingin menguasai seluruh Gaza itu. Terutama apalagi ternyata sejak beberapa tahun terakhir ditemukan pula kekayaan alam di Laut Gaza itu ternyata sangat besar ya,
punya gas yang nilainya sangat besar. Jadi semakin Israel ini membabi buta ingin mengusir orang-orang Palestina dari Gaza. Ya mungkin itu. Berikutnya lagi ada, silakan. Jadi masih yang Assalamualaikum langsung Ustaz. dulu. Assalamualaikum Ustaz. Oh silakan Ustaz Hidin, fadal. Ya, syukuran. Saya langsung aja. Pertanyaan saya itu singkat, Bu. Pertemuan Menlu Oki ya kemarin ya, beberapa hari yang lalu ya. Itu ada 3 kesepakatan mereka. Yang saya sangat sayangkan itu tidak ada kesepakatan soal peacekeeping force ya, Bu ya. Ada apa? Padahal sebenarnya kan konfliknya sudah berlarut-larut gitu. Yang paling dahsyat kan sekarang ini itu sudah lebih dari 13.000 orang meninggal gitu. Nah, peacekeeping force itu pasukan perdamaian itu perlu banget di sana itu untuk melindungi masyarakat gitu. Nah ini oke kok nggak sampai berpikiran ke sana ya, Bu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dina. Ya, OKI itu memang bukan lembaga yang bukan lembaga yang berdaya gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang sensitif mereka sulit untuk mengambil keputusan bersama. Jadi selalu ada yang nggak setuju, yang ini setuju, yang itu nggak setuju gitu ya. Jadi tidak ada persatuan intinya gitulah. Tidak ada persatuan di antara negara-negara Muslim ini, sehingga jangankan untuk membuat peacekeeping force gitu ya, untuk hal-hal yang sederhana saja. Bagaimana kalau kita kompak semuanya memboikot ekonomi memboikot ekonomi Israel gitu kan? Itu kan nggak dilakukan gitu kan. Jadi kalau peacekeeping force itu saya pikir bukan kapasitasnya OKI juga gitu ya. Dan kalaupun mereka ada niat seperti itu, karena persatuannya belum ada sampai sekarang, itu sulit untuk diharapkan. Nah, sebenarnya siapa yang punya mekanisme untuk membuat peacekeeping force itu PBB ya. Jadi bukan OKI sebenarnya. PBB itu dia bisa membuat pasukan perdamaian. Dan sebenarnya tahun 2011 itu PBB pernah ya menggunakan mekanisme intervensi humaniter atau intervensi kemanusiaan. Maksudnya apa intervensi kemanusiaan ini? Yaitu menggunakan militer, kekuatan militer untuk melindungi warga yang menjadi korban pembantaian massal. Tahun 2011. Siapa itu? Negaranya yaitu Libya. Jadi bahkan tanpa perlu merasa harus menyelidiki dulu, betul atau tidak orang Libya ini jadi korban pembunuhan massal, itu PBB langsung menyetujui memberikan mandat kepada NATO dengan alasan untuk membantu orang Libya, sehingga kemudian NATO menyerang Libya dan Gaddafi pun terguling. Tapi sekarang ketika sudah sangat jelas kan, sangat jelas jadi kejahatan kemanusiaan, jangankan untuk menggunakan mekanisme intervensi kemanusiaan hanya untuk memutuskan ada jeda kemanusiaan untuk membuka pintu batas Gaza itu ya, Rafah itu, supaya bantuan bisa masuk, itu pun sulit kan gitu ya. Akhirnya disetujui, tapi kemudian apa yang terjadi? Tidak dibuat patuhi juga oleh PBB. Jadi kalau berharap pada organisasi internasional, memang sepertinya harapannya sangat jauh. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di kita, masyarakat sipil. Ya, kita punya kekuatan melemahkan Israel dengan cara boikot ekonomi. Ya, kenapa? Kalau ekonominya hancur, mereka nggak bisa perang lagi kan? Israel nggak akan punya kekuatan lagi. Nah itu makanya kita kita bergerak saja gitu ya. Berharap organisasi internasional kayaknya sangat jauh gitu ya, sangat jauh mereka akan melakukan hal yang kita harapkan gitu kan, karena memang lembaga-lembaga internasional itu de facto memang realitasnya itu ini ya memang sangat lemah gitu ya. Mungkin itu. Makasih. Ya, berikutnya satu lagi pertanyaan langsung, silakan.
Boleh Pak? Silakan, silakan. Ya, Silakan Pak Inan. Oke. makasih nih Pak Rusli, Ya, Bu Dina. silakan, Pak. Sebenarnya saya ada 2 webinar lagi nih Pak, tapi Palestina ini mengusik saya juga nih Pak Rusli ya. Oh iya. Pertama Bu, berharap dari PBB nothing lah Bu ya. Kan kemarin sudah voting gencatan senjata yang setuju gencatan senjata kan dominan Bu ya. Tapi Amerika menolak. Dan juga ada yang absen. Yang kedua, pertemuan OKI yang di Saudi Bu ya. 57 negara itu juga hanya mengutuk ya, tapi nggak ada aksi. Nah, yang mau saya soroti nih Bu, yang tadi Bu bilang dari sisi ekonomi Pak Rusli. Sebenarnya mudah aja nih Pak, tapi kok susah gitu di lapangannya. Jadi ini Pak ada berita nih Pak ya dari Turkish Minute nih Pak, Minute ya, 30 Oktober nih Pak. Jadi itu Pak, Israel itu 40% kebutuhan minyaknya itu disuplai dari Azerbaijan Pak. Azerbaijan itu 85% Syiah, 15% Sunni Pak. Nah, minyaknya Azerbaijan itu ke Israel itu pakai pipa, pipanya sudah dirusak Pak oleh Hamas. Nah, tapi karena sudah dirusak, akhirnya pakai jalur laut Pak. Nah, jalur lautnya itu harus via Turki. Nah, kalau kemarin Turki nggak ngizinin, nggak bisa lah tuh Pak. Minyaknya diterima 40% konsumsinya Israel per tahun. Nah, kalau minyaknya nggak ada, alat perangnya mau diapain? Nah, tapi saya dibantah Pak sama kawan-kawan saya, wah itu jangan-jangan propaganda terhadap berita yang bersumber dari Bloomberg untuk mendiskreditkan Presiden Erdogan. Kan Presiden Erdogan juga akhirnya dibilang cuma retorika bela Palestina. Jadi satu Bu, gampang sekali Bu, Israel Bu. Jadi kalau minyak 40% kebutuhan per tahun dari Azerbaijan di stop, udah Bu, dia nggak bisa apa-apa. Kemudian juga kapal angkatan alat perangnya juga nggak berfungsi. Nah yang kedua Pak, ya Saudi ini kan negara produsen minyak terbesar kedua di dunia. Nah, Iran juga termasuk 10 besar. Iran kemarin sudah ngajak embargo Pak. Nah kalau Saudi, Iran, kalau Saudi setuju aja ajakan Iran, terus negara-negara OKI kayak Uni Emirat Arab dan sebagainya setuju, produksi minyak diturunkan 1 bulan aja Bu, mungkin paling lama 3 bulan, ambruk tuh Bu ekonominya Amerika, karena suplai lebih rendah dari demand, sehingga harga akan naik Bu, dan inflasi akan tinggi di Amerika. Nah kalau tinggi di Amerika, Presiden Amerika nggak akan berani Bu bantu Israel, pasti akan ditentang oleh Kongres dan rakyat. Jadi itu Pak Rusli. Jadi saya akhirnya ya saya sampai dibilang pro Syiah gitu Pak. Jadi saya berpikiran nih kok kalau Syiah itu gampang gitu ya. Kok Sunni ini saya dengar lagi Bu ya, dapat berita juga pangeran-pangeran Arab itu Bu. Terutama tadi Saudi itu nyimpan duitnya di bursa Amerika. Nah itu jadi masalahnya. Jadi masalah Palestina ini yang tadi Ibu sampaikan gambarnya itu saya juga dapat dari National Geographic tahun 47. Kan itu gede Bu ya. Sekarang mungkin saya bilang sih tinggal seupil Bu wilayahnya. Mungkin itu aja Pak Rusli. Jadi turut prihatin kalau cuma Pak Rusli cuma ngancam boykot segala macam, tapi kalau Saudi, Iran sudah oke Pak. Mau embargo Pak. Terus Azerbaijan Pak, Turki juga Pak stop Pak, tapi saya dibantah Pak, mungkin itu propaganda yang yang nggak suka sama Erdogan, kan oposisi banyak Pak. Jadi Pak Yunan hati-hati juga dengan berita-berita yang ini perang berita. Makasih Pak Rusli. Ya, terima kasih banyak Pak Yunan. Silakan Bu Dina. Ya, sebenarnya tadi sharing info aja ya, mungkin saya bukan pertanyaan. Ya, Ya, terima kasih Pak Yunan atas maksud saya benar nggak sih Bu tuh berita kayak yang bersumber dari Bloomberg Bu, gitu? Bahwa kalau minyak dari Azerbaijan. Iya, minyak yang kebutuhan konsumsi minyaknya Israel per tahun itu 40%, dan disuplai dari Azerbaijan.
Jadi kalau Azerbaijan nggak ngirim, atau Azerbaijan mungkin karena butuh duit, dia harus ngirim via laut, tapi harus lewat pelabuhan Turki. Kalau Turki nggak ngizinin, selesai Israel, Bu. Itu maksud saya, Bu. Iya, iya, maksud saya gini, yang disampaikan tadi itu betul semuanya ya. Artinya kalau Turki misalnya konsisten ya, Iya, jadi bukan hanya berkata-kata, betul. kemudian jadi tidak mengizinkan distribusi minyak itu masuk ke Israel, kemudian juga negara-negara Arab juga kompak untuk melakukan embargo minyak, yaitu Iya. Israel memang bisa dikalahkan dengan cepat. Cuma mungkin poinnya adalah sambil nunggu mereka sadar gitu ya, kita juga bisa melakukan mulai dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Dan saya pikir sudah kelihatan ya hasilnya di beberapa perusahaan itu sahamnya jatuh misalnya gitu ya. Jadi jangan pula kita mengatakan udahlah Arab aja nggak mengembargo, ngapain kita ikut-ikutan. Nah, itu tidak tepat juga kalau itu kita berpikir seperti itu ya. Setiap Iya, iya. orang punya tanggung jawabnya masing-masing gitu kan. Iya, iya. Ustadz, Terima kasih banyak. mungkin di chatroom dulu Ustadz, Ya, ada sekarang kita 4 ke atau chatroom dulu 5 3 pertanyaan pertanyaan. aja, karena Bapak Ibu sekalian kita sampaikan bahwa jam 21 tepat Ibu Dina ada rapat. Jadi kita harus selesai pada jam 21 ya. Jadi sekarang kita pindah dulu ke pertanyaan di chatroom. Pertama dari Pak Burhan. Jadi Ibu Dina juga mungkin bisa lihat di chatroom. Pertama dari Pak Burhan. Pak Burhan ini dari Singapura juga. Yaitu ya di chatroom ada. And dia. Silakan Bu Dina. Oh iya, sebentar. Terlalu kecil ya tulisannya, saya nggak kebayang. Nanti saya bacakan, saya bisa baca. Iya, iya. Ya, jadi kata Pak Burhan ini, Hamas itu berhak untuk menyerang untuk membela hak mereka. Namun setiap tahun dan setiap kali Israel diserang, yang menjadi mangsa adalah warga sipil. Dan ini adalah fakta. Pertanyaan saya, kata Pak Burhan, apakah serangan yang dilakukan Hamas itu wajar? Atau warga sipil Palestina sendiri tahu dan menyokong serangan Hamas itu? Ya. Itu pertanyaannya, Dina. Gimana ya? Ini Pak Burhanuddin orang Indonesia atau orang Malaysia? Orang Singapura. Oh, Singapura. Iya, dulu ya Indonesia itu tahun 46 ya kalau nggak salah ya. Jadi dulu itu kita tiba-tiba saja didatangi oleh pasukan sekutu orang Indonesia ya, dan jumlahnya sangat besar dengan persenjataan yang sangat lengkap, darat, laut, udara, tapi orang Indonesia tetap melawan. Padahal senjatanya sangat sedikit dan jumlah perbandingan korbannya itu jauh sekali. Jadi orang Indonesia rakyat maupun pejuang yang gugur waktu itu jauh lebih besar jumlahnya dibanding tentara Inggris ini ya, tentara Inggris dan Belanda ini. Tapi apakah kami gitu ya orang Indonesia kemudian makanya jangan melawan, ini pejuang kemerdekaan ini harusnya jangan melawan. Lihat nih orang rakyat kecil jadi meninggal gitu. Kan enggak ya. Artinya yang namanya perjuangan ya memang harus dilakukan dengan segala resikonya kan. Kalau seandainya Hamas dan yang lain-lain ya, ini kita bicara soal, kita sebenarnya ini bukan Israel versus Hamas loh. Ini Israel versus bangsa Palestina gitu ya. Saya tadi udah menjelaskan ada banyak pejuang itu maksudnya gitu ya. Jadi ini bukan Hamas sendiri tapi bersama-sama mereka gitu kan. Kalau mereka nggak melawan, apakah mereka nggak dibunuh? Dibunuh juga kan gitu kan. Jadi melawan atau tidak melawan kondisinya sama. Tapi buat mereka melawan itu adalah untuk mencapai kemerdekaan. Tapi kalau mereka diam, gitu ya, mereka akan tetap juga dibunuhnya oleh orang Israel, oleh tentara Israel, tapi dalam kehinaan kan gitu, dalam keterjajahan, dan mereka memilih untuk melawan. Dan ini yang perlu juga kita pahami bersama ya. Kita orang luar ini
kita tuh harus menghormati pilihan mereka gitu ya. Kalau orang Palestina memilih untuk melawan dengan segala resikonya, ya itulah pilihan mereka dan kita bantu gitu kan. Jangan pula kita ngajarin pula, udahlah kalian tuh diam aja lah, kasihan ini rakyat sipil. Atau harusnya begini, harusnya begitu. Enggak gitu, itu udah keputusan mereka untuk melawan. Ya, ya sudah, itu hak ya, itu hak mereka untuk melawan. Dan itu dilindungi oleh hukum internasional. Tadi saya udah bacakan juga pasal ini, pasal itu di hukum internasional. Orang yang terjajah berhak untuk melawan. Ya, mungkin itu, terima kasih. Ya, pertanyaan kedua dari Mbak Tia, yaitu kenapa negara yang berbatasan dengan Gaza, terutama Mesir, kok tidak membuka pintu perbatasannya seluas-luasnya? Minta Baik. penjelasan Bu Dina. Ya, baik. Mesir itu pemerintahnya itu dari dulu itu memang penerima hibah militer dari Amerika Serikat. Jadi dia menerima bantuan keuangan yang sangat besar dari Amerika Serikat. Jadi presiden-presiden itu memang tunduk kepada Amerika Serikat. Ya, makanya, nah sementara Amerika Serikat ini kan sangat pro Israel. Jadi Amerika akan memerintahkan Mesir untuk selalu melindungi Israel. Dalam hal ini dengan cara menutup pintu Rafah. Jadi karena belum ada persetujuan dari Israel untuk membuka, sebenarnya sudah dibuka tapi sedikit gitu ya, boleh lewat truknya, habis itu ditutup lagi. Jadi tidak leluasa lah barang-barang bantuan masuk ke Gaza. Yaitu sebabnya ya, sebabnya karena pemerintah Mesir itu dijajah tanda kutip oleh Amerika Serikat. Berikut lagi Bu Dina dari Pak Herul, Mas Herul Said. Pertanyaannya, seberapa seriuskah Indonesia mendukung Palestina dan menentang penjajahan Israel? Apakah elit politik di negara ini sudah tak berdaya dengan sepak terjang Amerika dan Israel, termasuk para capres yang akan berlaga ini? Silakan Bu Dina. Baik, ya kalau ini ya pemerintah kita, di satu sisi kita tetap perlu mengendorse ya, perlu menghargai bahwa mereka sudah melakukan upaya-upaya diplomatik gitu ya. Jadi kalaupun kita mengkritik ya tetap proporsional. Oke, sudah melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, memang harus dilakukan. Tapi memang belum cukup gitu ya. Ada hal lain yang lebih bisa dilakukan, lebih berdampak gitu ya, lebih berdampak. Misalnya secara resmi mengumumkan boikot misalnya gitu ya, atau ini ya, kan memang Indonesia juga dikabarkan masih impor juga barang-barang dari Israel, ya stop gitu kan, konsisten dong gitu ya. Nah itu memang kita berharap itu dilakukan oleh Indonesia, tapi juga kritikan-kritikan kita jangan sampai juga melupakan bahwa Indonesia ini segini ini sudah luar biasa bisa bertahan ya. Kementerian Luar Negeri itu saya tahu juga karena sering ngobrol-ngobrol juga sama beberapa orang, ya masih pokoknya bertahan, garis merahnya kita nggak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, dan itu udah luar biasa banget mengingat sedemikian besarnya tekanan kan. Israel dan Amerika itu kan ingin sekali Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kita alhamdulillah sampai hari ini tetap konsisten menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi tentu kita melalui media sosial kita juga bisa menyerukan agar Indonesia melakukan hal yang lebih berdampak lagi gitu ya, lebih kuat lagi untuk menghentikan kejahatan Israel. Berikutnya jawab sekali karena tadi sudah masing-masing 3, masih ada waktu kita 10 menit lebih sedikit. Bu Dina, nanti kita selesai pada jam 21. Kita persilakan 1 pertanyaan langsung dan nanti 1 pertanyaan chatroom. Dan pertanyaan chatroom sudah ada, jadi tidak boleh masuk lagi. Ya. Kita sekarang persilakan yang mau pertanyaan langsung, silakan. 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Kamal. Oke, Assalamualaikum Bu Dina. Menurut pandangan Bu Dina, apa kesudahan peperangan ini? Apa yang dapat kita lihat
kesudahan peperangan ini, Bu Dina? Menurut pandangan Ibu Dina. Ya, Soal Bu Dina. baik. Maksudnya prediksi mungkin ya. Ya betul. Jadi apa akhirnya kemana nih ceritanya nih? Baik ya, secara singkat, secara umum saya memang bukan ahli prediksi ya, tapi melihat banyak hal, faktor kemenangan itu kan banyak ya. Kalau melihat betapa besarnya korban saat ini, ya seolah-olah nggak mungkin kayaknya menang misalnya. Banyak rasa putus asa juga melihat situasi, apalagi negara-negara besar diam. Tapi kan banyak hal-hal lain yang faktor-faktor lain yang bisa bisa memunculkan kemenangan itu. Satu, masyarakat sipil di seluruh dunia. Masyarakat sipil di seluruh dunia itu udah bergerak untuk dengan caranya masing-masing untuk membantu Palestina gitu ya. Bahkan buruh-buruh di kapal, di pelabuhan itu berusaha menghalang-halangi kapal yang membawa senjata ke Israel misalnya gitu. Semua orang berusaha dengan caranya masing-masing membantu, dengan cara boikot dan lain-lain. Kemudian juga kita melihat bagaimana poros resistensi bergerak di tempatnya masing-masing gitu kan. Pejuang-pejuang di Irak dengan caranya sendiri menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, kemudian Suriah juga melakukan perlawanan, dan kemudian Yaman juga membantu, Hizbullah juga membantu, dan di saat yang sama Di saat yang sama ekonomi Amerika Serikat sekarang sedang susah. Ya, karena apa? Efek dari perang Rusia Ukraina kan gitu ya. Dan Eropa juga sedang kesulitan ekonomi banget karena efek Rusia Ukraina. Kemudian ada faktor Cina, ada faktor Rusia, yaitu banyak hal yang bisa memunculkan hal-hal tak terduga gitu ya. Terutama juga kita lihat di lapangan, ternyata dalam perang darat itu Israel ternyata nggak berdaya ya di hadapan pasukan-pasukan perlawanan Palestina ini, mukawamah Palestina ini. Jadi bahwa Israel itu militer terbesar keempat sedunia, ternyata ketika perang darat malah kalah gitu ya. Sejauh ini kan banyak sekali kekalahan yang mereka dapat. Jadi kalau saya sendiri sih, saya optimis bahwa ini adalah perang yang terakhir dan berakhir dengan kemerdekaan Palestina. Amin. Amin. Ustaz boleh nggak nanya Ustaz? Pertanyaan sudah habis, tinggal satu lagi, mohon maaf ya, tinggal satu lagi karena Bu Dina ada rapat sebentar. Ya, Jadi kita kembali ke chat dulu, kita chat. Ada pertanyaan di chat room dari komunitas Islam Madani. Izin bertanya katanya kepada Bu Dina. Ada yang salurkan donasi melalui kelompok pergerakan bersenjata, milisi. Ada yang lewat kedutaan Palestina di Jakarta. Ada yang berbentuk bantuan langsung kepada petugas kemanusiaan dalam bentuk obat-obatan, pangan, dan lain-lain kebutuhan real rakyat di sana. Menurut analisa Ibu Dina, mana yang efektif? Ya, bantuan itu perlu di berbagai lini ya. Bahwa masyarakat Gaza butuh pangan kan betul. Semuanya sekarang dibom. Pabrik-pabrik rotinya, pabrik tepungnya, itu semuanya dibom. Jadi memang butuh pangan, butuh obat-obatan. Jadi bantuan pangan dan obat-obatan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya itu harus ada. Ya, dan ingat ini ada 2,5 juta orang. Dan semuanya hancur sekarang kan di Gaza. Maksudnya mereka tidak bisa berproduksi lagi kan untuk pangan itu. Jadi artinya bantuan itu harus dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama. Artinya memang perlu terus disuplai meskipun sekarang masih tertahan di Gaza, tapi kan harapannya segera bisa dibuka dan bantuan cepat masuk kan gitu ya. Artinya itu juga perlu. Nah, kemudian bantuan yang seperti yang dilakukan oleh Iran untuk Iran, Suriah gitu ya, untuk kelompok-kelompok perjuangan itu juga perlu juga gitu kan. Artinya semua tidak ada, jadi memang dua-duanya harus berjalan dengan paralel gitu ya, saling ya kita membantu dengan cara kita masing-masing gitu ya. Kalau mau donasi ya kita yang jelas pilih yang memang saya menyarankan yang memang berafiliasi dengan pemerintah gitu ya. Jadi jelas ini memang diantar ke sana.
atau Sekarang lembaga masih ada waktu lain kita ini yang mau bertanya langsung, silakan satu lagi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Telerkan siapa dulu nih Kos. Kita serahkan dulu kepada pertanyaan tamu dulu dari Malaysia, belum ada dari Malaysia. Kepada Pak Haji Ahmad, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ibu Dina. Ya, waalaikumsalam. Doktor, Ana nak tanya, adakah kemungkinan dalam penghayatan doktor, adakah kemungkinan akan berlaku gencatan senjata? Jika berlaku gencatan senjata, apa yang saya nampak, apa yang saya teliti, apa yang saya baca selama ini, jika berlakunya gencatan senjata, bermakna akan menguntungkan Israel itu sendiri. Tidak akan menguntungkan Hamas ataupun Palestin. Kerana apa? Memang mereka mengharapkan gencatan senjata supaya apa? Separuh dari orang-orang di Gaza itu sendiri pun Israel telah usir keluar. Jadi memang mengharapkan gencatan senjata untuk mereka menguasai Gaza. Adakah kemungkinan itu akan berlaku, Doktor? Terima kasih banyak, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dina. Baik, saya jawabnya singkat aja biar ada kesempatan lagi yang lain. Ya, gencatan senjata mungkin atau tidak itu adalah keputusan dari para pejuang Palestina sendiri. Gitu ya. Kalau mereka memutuskan memang iya untuk gencatan senjata, ya kita dukung saja gitu, karena yang paling paham kan mereka. Ya kan, paling paham dengan kondisinya, dengan sumber daya yang dimiliki, logistik yang dimiliki, strategi yang sedang disusun, itu kan mereka. Kita hanya mengira-ngira saja dari luar. Jadi kalau seandainya nanti ternyata ada keputusan untuk gencatan senjata atau yang sekarang ini kan jeda kemanusiaan, ya itu adalah keputusan para pejuang Palestina sendiri gitu ya. Baik, Bu Dina, satu lagi pertanyaan di chatroom ini ada dari Bapak Mas Joko Sulistianto. Mungkinkah Arab bisa bersatu melawan Zionis Israel? Oh ya, baik, di kolom chat ini ada beberapa ya, saya jawab aja sekalian mungkin ya. Boleh, silakan. Baik, mungkinkah Arab bisa bersatu melawan Zionis? Mungkinkah Arab bisa bersatu? Mungkin kalau rezimnya berubah pikiran gitu ya. Kalau rezimnya masih seperti sekarang, pemerintahannya itu masih tunduk kepada Amerika Serikat, ya tentu nggak mungkin gitu. Tapi mungkinkah berubah? Mungkin. Seperti apa berubahnya kalau misalnya rakyat di Arab, di negara-negara Arab itu bangkit semua gitu kan, sehingga pemerintahnya jadi ketakutan, akhirnya menuruti kehendak rakyat gitu kan. Bisa itu terjadi. Jadi artinya sebuah negara bisa nggak kebijakan luar negerinya berubah? Bisa kalau misalnya ternyata rakyat itu betul-betul bangkit dan menuntut agar terjadi perubahan kebijakan luar negeri. Itu bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah benar pemimpin Hamas hidup mewah? Gini, ini sering banget nih, makanya saya merasa perlu menjawab ya. Dalam sebuah perjuangan dimanapun, termasuk dulu Indonesia zaman kemerdekaan, termasuk hari ini gitu ya, adakah organisasi yang 100% orangnya baik semua? Nggak ada. Dulu zaman kemerdekaan, apakah seluruh pejuang kemerdekaan Indonesia itu baik semua? Nggak. Ada pengkhianat, ada. Ya kan? Bahkan ada kelompok-kelompok preman yang kerjaannya merampoki rakyat, padahal katanya mereka pejuang kemerdekaan, ada juga yang kayak gitu. Ya, artinya kalau pejuang Palestina misalnya betul ada yang bermewah-mewah, misalnya ada yang korupsi, ya itu salah, tapi tidak membuat kita berhenti mendukung perjuangan Palestina. Kita harus selalu melihat big picture-nya, gambar besarnya, bahwa ada di sana sini ada masalah, ya sudah, tapi kan akar masalahnya penjajahan. Ya, kita tidak sedang membela organisasi kan, mau itu Hamas, mau apa terserah, tapi yang kita sedang bela adalah bangsa Palestina yang sedang terjajah. Kemudian mungkin satu lagi Ustadz ya? Ya, silakan. Yang terkait ya, ini satu lagi Putin ya, Putin menyebut Israel sekutu dekat Rusia. Nah, yang jelas Rusia itu bukan front mukawamah gitu ya, bukan front mukawamah. Tapi
ada kebijakan-kebijakan luar negeri Putin yang memang menguntungkan Front Mukawamah. Misalnya Rusia itu membantu Suriah dalam melawan kelompok-kelompok teroris yang ingin menggulingkan pemerintahan Assad, dan ini bermanfaat untuk Palestina sebenarnya. Assad atau Suriah itu sebenarnya negara Arab terakhir yang membela Palestina ya. Yang lain-lainnya udah tunduk semua sama Israel ya. Libanon, bagaimana Libanon, kan Hizbullah itu bukan negara, Hizbullah itu organisasi ya. Bukan Libanonnya kan yang betul-betul membela Palestina, tapi kan Hizbullahnya. Nah, tapi kalau negara state itu adalah Suriah yang betul-betul membantu Palestina dari segala lini, baik itu bantuan kemanusiaan maupun bantuan militer. Nah, Putin sekarang ini, Rusia sekarang ini fokus sedang membantu Suriah yang kembali diperangi oleh kelompok-kelompok teroris itu. Jadi semakin ketahuan bahwa kelompok-kelompok teroris ini adalah proksinya Amerika Serikat dan Israel. Karena apa? Mereka bangkit lagi sekarang, gitu ya. Artinya kan ketika mereka bangkit lagi menyerang tentara Suriah lagi, kan tentara Suriah nggak bisa bantu-bantu Palestina, akhirnya terbelenggu lagi ngurusin dalam negerinya saja kan gitu ya. Nah, Rusia sekarang sedang membantu Suriah dalam hal ini. Jadi saya melihat bahwa bantuan Rusia ini meskipun tidak langsung muter dulu membantu Suriah, tapi itu sebenarnya juga bermanfaat untuk Palestina gitu ya. Bagaimana dengan pernyataan yang dulu ya, saya mungkin itu diplomatik dan lain-lain, kita nggak tahu, saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi realnya untuk isu Suriah ini Rusia itu berjasa gitu. Mungkin itu Ustaz, ada Bu Dina, bisa satu lagi pertanyaan, ada yang minta sekali. Iya, gimana? Ada satu, silakan Muhammad Salawat. Katanya dari tadi resen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ibu Dina, dalam konteks ini, dalam konteks konflik Palestina Israel, dalam analisa Ibu Dina atau menurut Ibu Dina, apa saja ide atau gagasan atau solusi atau pemikiran apapun itu yang secara ideal dia memungkinkan, tetapi secara realita tidak memungkinkan, bahkan bisa salah, Bu Dina. Mohon ininya, mohon analisa Bu Dina terkait itu. Jadi ide, gagasan atau pemikiran dalam konteks ini yang secara ideal dia memungkinkan, tetapi kalau kita merujuk pada realita yang ada itu tidak memungkinkan. Terima kasih Ibu Dina. Ya, sebenarnya ada sebuah solusi ya untuk ini, kebetulan juga ada yang nanya juga ya, apakah two-state solution masih memungkinkan ya. Jadi untuk solusinya seperti apa? Itu kan kalau PBB bilang two-state solution, dua negara yang berdampingan dengan damai. Nah, itu tidak tercapai sampai sekarang. Kenapa? Karena Israel kan masih terus menduduki tepi barat. Tadi saya sudah cerita. Negara macam apa kalau wilayahnya, di dalam wilayahnya ada orang-orang negara lain bikin rumah-rumah di situ kan gitu ya. Jadi, sebenarnya sejak lama itu sudah ada gagasan one state solution, tapi bukan versi Israel. Ya, jadi one state solution itu ada dua versi. Versi Israel, dia memang menginginkan satu negara, seluruhnya itu Israel. Orang Palestina disuruh pergi ke negara-negara Arab di sekitarnya. Tapi ada satu lagi one state solution yang versi orang-orang yang pro Palestina gitu ya. Siapa yang pernah menyampaikan ini? Ada Ahmadinejad pernah menyampaikan juga, Said Hasan Nasrullah pernah menyampaikan juga, Iran secara umum juga, pemerintahan Iran solusi ini juga disampaikan juga. Kemudian juga pemikir-pemikir, pengamat-pengamat Timur Tengah yang pro Palestina juga menyampaikan. Apa ini one state solution yang versi yang ini, bukan versi yang Israel ya. Versi yang ini mengatakan bahwa rezim Zionis harus ditumbangkan, karena ini rezimnya udah keras kepala, nggak mungkin lagi ya sudah 75 tahun sudah terbukti ini rezimnya memang rezim yang jahat dan tidak pernah mau menuruti hukum internasional. Artinya apa? Harus tumbang dulu rezimnya. Gitu. Nah, cara menumbangkan rezimnya itu seperti apa? Orang Palestina berjuang, front mukawamah berjuang, rakyat sipil juga ikut berjuang, yaitu boikot ekonomi.
dulu sebuah rezim di Afrika Selatan tahun 90-an itu juga pernah tumbang berkat boikot ekonomi seluruh dunia. Rezimnya tumbang. Nah, ini yang juga diusahakan, rezimnya tumbang, rezim Zionisnya tumbang. Kemudian dilakukan referendum. Ya, dilakukan referendum untuk membentuk sebuah pemerintahan, satu pemerintahan di tanah itu yang menegakkan hukum internasional. Artinya apa? Artinya orang-orang Palestina yang terusir itu boleh semuanya kembali ke tanah tersebut. Ya, kan hukum internasional udah mengatakan berhak untuk kembali, gitu kan? Kemudian pendudukan dan lain-lain, properti yang semuanya sudah dirampas itu harus dikembalikan. Artinya keadilan ditegakkan. Jadi dibentuk sebuah pemerintahan di sana. Berarti di situ sangat mungkin ada orang Israel yang pro Palestina yang kemudian dia membayar ganti rugi, dia membayar, misalnya dia rumahnya gitu ya, rumahnya tadinya punya orang Palestina, ya sudah, dengan mekanisme yang kemudian dibuat entah dengan cara apa, akhirnya hidup damai di sana bersama-sama gitu ya. Nah, jadi bukannya berarti perjuangannya itu adalah membunuh semua orang Israel, semua dibuang ke laut, nggak seperti itu situasinya. Itu yang disampaikan juga oleh Said Hasan Nasrullah dan ya beberapa orang tadi saya ceritakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dina, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya menyampaikan salut dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dina Sulaiman yang pada malam hari ini telah menyiapkan waktunya untuk berbincang dengan kita semuanya, berbagi pengetahuan dengan kita. Semoga Bu Dina selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bu Dina, semoga sukses selalu ya. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Dina. Terima kasih Terima Bu Dina. kasih Bu Dina. Assalamualaikum. Bu Dina, makasih banyak, sangat mencerahkan Ibu Dina. Terima kasih Bu Makasih Dina. banyak. Terima kasih banyak Bu Ina. Terima kasih Bu Dina. Makasih Bu. Makasih Dina, banyak. terima kasih. Semoga Ibu Dina sehat Terima terus, kasih Bu sehat Dina. keluarga Ibu Dina. Sehat-sehat. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Assalamualaikum Dina. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Haji. Ya. Makasih banyak Ustadz Rusli, makasih Ya, banyak. sama-sama Pak Lukas. Terima kasih banyak Ustadz, Bu Ayu semua. Assalamualaikum Ustadz, Bu Ayu semua. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina, Pak Ustadz Rusli. Kasih Bu Ayu. Semoga sehat Ya, semuanya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Dina. Afwan. Alhamdulillah. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustadz, izin pamit. Sama-sama ya Pak Burhan. Grab Pak Burhan. Ya, makasih Ustadz. Makasih Ayu. Ya, sama-sama ya. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Ayu, makasih. Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Saban. Jadi sudah tahu artinya Sandra ya. Itu oke itu patut ditukar, bukan OKI lagi, OKU sudah. OKI itu kurang upaya itu. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu saya juga duluan ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama saya duluan karena juga rumahnya jauh. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Assalamualaikum. Halo, di penjaga gawang. Saya tutup ya, Assalamualaikum, Bapak Meli. Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih Bu kasih Ayu. juga. Bu Ayu manis, Ya, apa Ayu? ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Saya tutup ya. Selamat istirahat.